Dosa besar yang berikutnya al-kabiratul khamisata asyar. Al-kabiratul al-khamisata asyar. Dosa besar yang ke-15 yang ini rawan bagi kita semuanya. Ya semuanya dosa besar ini rawan. Ya. Kita nggak bisa merasa aman dari diri kita dari dosa-dosa besar. Kita hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari agar dijauhkan dari dosa-dosa besar, dan kita berusaha menghindarkan diri dari dosa-dosa tersebut. Al-kabiratu al-khamisata asyrata. Dosa besar yang ke-15 al-kibru wal fakhru wal khulaya'u wal khuyala'u wal ujibu waddi. Dosa besar yang maksudnya sombong, angkuh, ya, mentang-mentang, merasa sok hebat, ya, kemudian ujub. Jadi ini mirip-mirip ya, al-kibru wal fakhru wal khuyala'u wal ujibu waddi. Ini kata-kata yang maknanya berdekatan ya, sombong, angkuh, ya, mentang-mentang, merasa paling hebat, kemudian ujub, bangga dengan diri sendiri, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa besar. Dalilnya mana? Kita perhatikan dalilnya banyak sekali. Di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa, inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata, inni uttu bi rabbi, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, wa rabbikum min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang berlaku sombong, la yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak beriman akan adanya hari perhitungan amal. Ya. Di sini Nabi Musa, Allah sebutkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah, ya, dari setiap orang-orang yang sombong dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya, karena orang yang sombong ini nanti mereka akan rawan berbuat kezaliman, rawan untuk berbuat semena-mena, karena dia sudah merasa dirinya paling top lah, paling baik, paling sempurna misalnya, sehingga dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain karena kesombongan yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, kalau tadi ayat yang pertama dibawakan oleh Imam Az-Zahabi surat Ghafir ayat 27. Dalam ayat yang lain ini di surat An-Nahl ayat 23. Surat An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kesombongan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kesombongan. Ya. Jadi orang-orang yang sombong ini tidak dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai berarti Allah murka. Ya. Allah murka kepada orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 56. Surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat, ya, orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa hujjah, tanpa dalil, ya, ketika ayat itu sudah datang kepada mereka, kenapa mereka mendebat? In fi sudurihim illa kibr. Karena di dalam hati mereka ada kesombongan. Ya. Jadi terkadang orang itu sudah sampai kepadanya ayat Al-Quran, kemudian dia mendebat ayat tersebut. Oh, ayat ini bukan seperti ini, tapi gini-gini, ditafsirkan dengan tafsirnya sendiri, ditafsirkan dengan akalnya. Ya. Ujung-ujungnya orang ini menolak isi ayat tersebut. Alhamdulillah. Orang kenapa kok sampai kepada derajat seperti itu, sampai menolak ayat Al-Quran ketika sampai kepadanya? Karena ada kesombongan. Ya, disebutkan dalam ayat ini, in fi sudurihim illa kibrun. Hal itu disebabkan karena di dalam dada mereka ada kesombongan. Ma hum bibalighi,
yang mereka tidak akan sampai kepada hal tersebut, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, ini kesombongan bisa menyebabkan seseorang menolak ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa hadis. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Jadi seberat biji sawi. Jadi kalau kita mendengar istilah dzarrah seperti dalam ayat "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dzarrah itu apa? Dzarrah ini dalam bahasa Arab ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yang pertama, para ulama ada yang menafsirkan dzarrah itu adalah seperti semut yang kecil yang merambat di tubuh kita yang kita nggak kerasa. Pernah nggak seperti itu? Ada semut yang lembut gitu ya, merambat di tubuh kita nggak kerasa karena sangat kecilnya semut ini. Itu ada yang menafsirkan dzarrah itu seperti itu. Ya, semut yang kecil yang seandainya semut ini merayat ke tubuhnya orang ini nggak kerasa karena sangat halus dan sangat kecil. Ini diantara tafsiran namanya dzarrah. Kemudian tafsiran yang lain, dzarrah itu kalau kita misalnya jalan-jalan ke pantai, kemudian kita tepukkan telapak tangan kita di pasir, ini ya. Kemudian kita hempaskan lagi, kemudian partikel-partikel yang turun yang tersisa di tangan kita itulah dzarrah, kecil-kecil itu. Ya, bisa digambarkan ya, punya gambaran. Jadi kalau kita pergi misalnya tamasya ke pantai, kita tepukkan telapak tangan kita di pasir-pasir yang di pinggir pantai itu, kemudian kita bersihkan tangan kita, sisa-sisa pasir yang nempel di tangan kita itulah dzarrah, jadi sekecil itu, sangat-sangat kecil. Ada juga dzarrah itu adalah misalnya kalau kita lihat matahari masuk ke jendela, sinar matahari, ya. Biasanya kalau sinar matahari itu masuk melalui jendela itu kan kayak ada partikel-partikel yang berterbangan gitu ya, tipis, kecil itu kita lihat, tapi nggak bisa ditangkap. Itu kecil, jadi sangat kecilnya. Ini diantara tafsir dzarrah. Ya. Jadi kalau seseorang di dalam hatinya kecil kesombongan, itu diancam tidak masuk surga. Nah, bagaimana kalau sombongnya itu nggak ketulungan, sombongnya nggak karu-karuan? Kecil saja, jadi sombong itu kalau dikit saja itu sudah dosa besar, sudah termasuk dosa besar, apalagi sombongnya berlipat-lipat. Sombongnya itu nggak karu-karuan. Wah, ini hati-hati ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini memberikan ancaman sekaligus peringatan agar seorang muslim dan muslimah membersihkan hatinya dari yang namanya penyakit sombong ya. Penyakit sombong. Awalnya sombong ini muncul dari ujub, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan ilmu yang dimiliki, bangga dengan harta yang dimiliki, bangga dengan kecantikan atau ketampanan, bangga dengan nasab, ya, keturunan ningrat, keturunan darah biru, bangga dengan jabatan. Awalnya ujub, ya, akhirnya meremehkan orang lain. Kemudian merembet-rembet akhirnya jadi sombong. Jadi ujub ini sebelum orang itu sombong dia melalui ujub dulu biasanya. Dia merasa dirinya berjasa. Saya yang mulai dakwah di tempat ini, saya yang merintis dakwah di tempat ini, saya yang babat alas, saya yang ini dan itu. Oh, disebutkan semuanya. Ujub. Akhirnya nggak kerasa dikirim sama syaitan, akhirnya dia sombong. Siapa orang ini baru datang, baru lulus, baru terjun di medan dakwah semua begini. Siapa orang ini? Belajar di mana? Akhirnya meremehkan orang lain yang baru ikut andil dalam bidang dakwah misalnya. Siapa orang ini kok baru ikut ngadakan kajian?
Jadi kadang ada yang ujub dengan organisasinya, ada dengan misalnya komunitasnya. Kita nggak menuduh orang ya, tapi namanya hati itu kan harus senantiasa dikoreksi terus. Ya, nggak bisa kita lepaskan hati itu biasa, dilepaskan itu aja nggak bisa. Ada orang yang ujub dengan lembaganya, dengan pondok pesantrennya, ya, dengan sekolahnya, terus macam-macam. Ya, macam-macam dengan banyaknya pengikut, banyaknya follower, banyaknya subscriber. Itu kalau hati itu nggak dikoreksi, nggak diawasi, itu rawan untuk mengantarkan seseorang kepada ujub. Ujung-ujungnya nanti dia terseret ke dalam jurang-jurang kesombongan. Ya, makanya dalam hadis ini hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengingatkan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat biji sawi, seberat atom dari yang namanya penyakit kesombongan. Kemudian dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi id khasafa Allahu bihil arda fa huwa yatajajjalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya. Ada ini hadis riwayat Bukhari, ketika seseorang itu berjalan, ya, dia sombong dengan selendangnya atau dengan pakaiannya. Kemudian Allah tenggelamkan orang ini ke dasar bumi. Ya. Kemudian dia diazab di tempat tersebut sampai datangnya hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan sombong dengan pakaian atau selendang. Ya. Jadi zaman itu orang punya pakaian itu sudah luar biasa. Ya. Kemudian orang kalau bisa beli pakaian ini yang mahal, kemudian dia pakai di hadapan banyak orang dengan penuh kesombongan, ya, maka Allah mengazab orang ini dengan ditenggelamkan di bumi. Ya. Dan Allah Maha Mampu. Ini salah satu bentuk pintu-pintu kesombongan adalah dengan masalah pakaian. Ya. Masalah pakaian atau yang semisalnya. Ya, kalau zaman kita mungkin bisa dengan sepatu, bisa dengan tas, bisa dengan motor, bisa dengan mobil mewah, ya. Maka sesuai dengan zamannya, karena zaman terus berubah, ya. Yang di zaman dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, maka hukumnya adalah sama. Kalau ada orang yang sombong dengan hal itu semuanya, maka bersiap-siaplah dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bisa di dunia ini atau kalau tidak di dunia ini nanti di akhirat. Jelas akan ada azabnya. Ya. Kalau di dalam hadis ini disebutkan azab di dunia, orangnya masih hidup berjalan, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kisahnya Qarun yang terkenal. Qarun ini orang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini orang-orang itu takjub dengan hartanya yang luar biasa. Hartanya tidak ketulungan, hartanya Qarun. Ini sangat banyaknya. Ya. Ketika Qarun ini ditanya, bagaimana, ya kalau bahasa kita, bagaimana engkau mendapatkan harta sebanyak ini? Apa jawaban Qarun? Inna ma utitu ala ilmin ini. Aku punya harta ini karena aku orangnya pintar, aku orangnya berilmu, aku orangnya cerdas. Ya, kalau bahasa kita ya ada orang-orang seperti ini, seperti model-model Qarun zaman kita ya ada. Bagaimana Anda kok bisa sukses? Ya, kalau saya sukses ini saya kerja keras, saya ulet, ya, saya jarang tidur, saya banting tulang. Pokoknya dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kesungguhan orang tadi. Jadi pakai kata kemudian. Ya. Ini hati-hati dari sifat-sifat seperti sifatnya Qarun, yang dimana Qarun ini sombong dengan hartanya dan dia lupa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba yang soleh, orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, ketika mereka mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, maka mereka mengatakan hadza min fadli rabbi.
Ini semuanya karunia dari Tuhan itu. Saya ini bukan siapa-siapa, saya orang biasa, manusia. Allah yang kasih ini semuanya, Allah yang memberikan. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah sedang menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang apa? Yang kufur. Nah, ini semuanya pengujian buat jemaah. Jangan dikira orang yang kaya itu nggak diuji, orang kaya diuji, sebagaimana orang miskin juga diuji. Ya. Jangan dikira orang sehat nggak diuji, jangan hanya dikira orang yang sakit saja yang diuji, orang sehat juga diuji. Ya. Jangan dikira orang yang minim ilmu itu yang diuji, tapi orang yang pintar juga diuji sama Allah SWT. Liyabluwani ashkuru am akfur. Agar Allah menguji aku, sedang menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau justru aku termasuk orang-orang yang kufur atau ingkar. Ya. Kemudian Imam Dahabi membawakan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad durri yata'uhumun nas. Akan dibangkitkan di hari kiamat orang-orang yang sombong, orang yang semena-mena, orang yang sok itu dibangkitkan di hari kiamat seperti semut yang kecil. Hampir-hampir dia diinjek sama manusia, kan dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Matahari didekatkan di kepalanya manusia. Ya, ada yang keringatnya sampai di tumit, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, macam-macam. Wah, orang-orang yang sombong ini nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah seperti barang yang kecil, binatang yang kecil, kayak semut. Kemudian hampir tidak kelihatan sama orang, hampir diinjek-injek sama orang. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika orang ini di dunia merasa wah, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa bangga dengan jabatannya, nanti di hari kiamat dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, sampai hampir mau diinjek-injek sama orang lain karena nggak kelihatan. Karena dibangkitkan dalam badan yang sangat-sangat kecil. Ya, ini Allah Maha mampu akan hal tersebut. Jadi ini balasan sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian orang-orang soleh sebelum kita, awwalu dzanbin usyallahu bihil kibr. Ya, jadi dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi adalah dosa kesombongan. Ya. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengan dosa tersebut adalah dosa kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Baqarah 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian. Ini sujud untuk penghormatan. Ya. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya itu sujud illa iblis. Kecuali satu yang tidak sujud, yaitu iblis. Illa iblis. Illa iblisa aba wastakbar. Iblis ini enggan dan dia sombong, bahkan minal kafirin. Maka iblis ini termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Wah, iblis ini enggak mau sujud, merasa lebih mulia. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia merasa dengan kiasnya yang salah. Ya. Namanya sudah ada perintah dari Allah, maka iblis ini masih menggunakan perasaan dan akalnya, bahwasanya dia merasa lebih ini lebih itu. Akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman istakbara 'alal haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanu. Barang siapa yang memiliki kesombongan terhadap kebenaran sampai menolak kebenaran, maka perlakuan orang ini seperti perlakuan iblis, tidak bermanfaat baginya keimanan. Iblis ini beriman. Iblis ini beriman Allah yang menciptakan iblis. Ya. Karena khalaqtani min nar. Iblis mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia, yang menciptakan iblis ini. Ya. Jadi dia mengingkari masalah rububiyah, tidak mengingkari. Cuman iblis ini punya masalah kesombongan ini. Tidak mau melaksanakan perintah Allah dan dihukumi sebagai orang-orang yang makhluk yang kafir. Bahkan minal kafirin. Kemudian definisi kesombongan itu apa?
kok sampai hukumannya seperti itu? Dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-kibru safahul haqqi wa hum sunnas. Dalam riwayat yang lain, al-kibru batarul haqqi wa hum sunnas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya. Jadi definisi sombong itu, ini Nabi SAW memberikan definisinya, memberikan pengertiannya. Al-kibru batarul haqqi wa hum tunnas. Ya. Jadi kesombongan adalah menolak kebenaran. Sudah datang kebenaran, ayatnya jelas, hadisnya jelas, tidak ada syubhat di situ, sudah jelas gamblang seperti matahari di siang bolong. Ini ditolak, tidak mau menerima. Dan hal ini biasanya terjadi ketika perdebatan, debat. Ya. Jadi perdebatan, kemudian ada orang yang kalah, dalam tanda kutip kalah, debat, akhirnya orang ini tidak mau menolak, mau menerima kebenaran tersebut. Dia cari dalil, cari kesana kemari, cari muter-muter pokoknya, supaya dia tidak terlihat kalah sama lawan debat. Ini hati-hati. Ya, debat itu kalau tidak diniatkan di awal mencari kebenaran, maka ujung-ujungnya hanya membela apa yang ada pada dirinya dari keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan tertentu. Ini diancam dengan hukuman-hukuman yang berat nanti di hari kiamat. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya. Sehingga dalam hal ini, ketika orang itu pakai pakaian bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ini tidak bisa mengklaim orang ini pasti sombong, tidak ya. Jadi sombong itu kalau orang ini sudah kelihatan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dan sombong ini penyakit hati. Penyakit hati, tapi tanda-tandanya itu bisa terlihat dari ucapan, dari tulisan, dari gaya berjalan, ya, dari pergaulan. Itu bisa terlihat. Ya, kita nggak tahu isi hati orang, kita nggak bisa tahu. Nah, kita nggak bisa mengetahui isi hati orang, tapi kalau orang itu sombong akan terlihat dari indikator-indikator. Ya, tanda-tandanya itu kelihatan. Ya, ngomongnya, pokoknya akan kelihatan. Kemudian dalam Al-Imam Madawi membawakan ayat lagi dari Al-Quranul Karim, yaitu di surat Luqman ayat 18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ketika berjalan. Jadi gaya jalannya itu beda sama orang lain. Fakhur, dan sombong dalam gaya bicara. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Al-adhamatu izari, keagungan itu adalah selendangku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang bersaing denganku, kata Allah, dengan kesombongan, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Allah zat yang maha sempurna. Ya. Allah tidak memiliki aib dan kekurangan, maka yang pantas untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memiliki aib, tidak ada kekurangannya. Adapun manusia, sak pinter-pinternya wong, tetap punya aib kan gitu ya. Punya dosa, punya khilaf. Ya. Sak ganteng, sak tampan-tampannya orang, secantik-cantiknya orang, tetap dia punya aib, punya dosa, punya salah. Dia tidak maksum. Ya. Maka kalau ada orang sombong, seolah-olah orang itu bersaing dengan Rabbul Alamin, bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ini bahaya. Ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Nabi SAW bersabda, "Ikhtasamatul jannatu wan nar ila rabbihim." Surga dan neraka itu saling berdialog di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka surga berkata, "Ya Rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nas wa suqatuhum." Wahai Allah, wahai Tuhanku, masukkan ke dalam diriku, maksudnya ke dalam surga, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang dulu di dunia itu enggak dihargai sama orang, dianggap remeh. Itulah yang akan diizinkan untuk masuk surga. Ya. Waqalatin nar. Kemudian neraka berkata,
usirtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Akan dimasukkan ke dalam diriku, kata neraka, orang-orang yang semena-mena, orang-orang yang sok, orang-orang yang sombong. Ya. Jadi surga ini tempatnya orang-orang yang rendah hati, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dulu di dunia itu nggak dinilai sama orang, nggak diperhatikan karena memang nggak punya apa-apa. Ya. Ini dalam hadis yang lain. Di dalam ayat di surat Al-Qasas 83, ya, Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah, itulah kehidupan akhirat. Untuk siapa kehidupan akhirat? Naj'aluha, kami jadikan kebahagiaan di akhirat lil ladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi, ya, tidak ingin sok, tidak ingin tampil, maksudnya tidak ingin berbangga-banggaan di dunia, ya, dan wala fasad, dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ini diantara ayat yang menjelaskan tentang haramnya yang namanya kesombongan atau ujub. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 18, wala tusayyir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia, wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dalam cara berjalan dan cara berbicara. Ya. Ini Allah melarang berbuat sombong di Luqman ayat 18. Wa qala Salamah bin Aqwa, dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Aqwa, akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seseorang, ini bayangkan kisah ini kejadian di zaman Nabi. Ada orang yang makan bareng di hadapannya. Jadi misalnya, jadi ini Nabi, orang ini di hadapannya Nabi langsung face to face, makan bareng. Kemudian orang itu makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, sengaja. Tangan kanannya masih sehat, dan Nabi tahu akan hal itu. Ya, Nabi SAW tahu kalau tangan kanannya orang ini masih sehat walafiat. Tapi orang ini sengaja makan dengan tangan kirinya. Ya. Kemudian Nabi perintahkan, kul biyaminik, makan dengan tanganmu, makan dengan tangan kananmu. Ya. Orang ini nggak mau. Orang ini dengan entengnya, la astati, saya nggak bisa. Padahal orang itu kalau makan dengan tangan kiri diingatkan kan gampang kan, tinggal pindah sendoknya ke tangan kanan kan, dari zaman kita. Tinggal pindah siapa sih beratnya? Ya, sendok itu berapa kilo kan beratnya sendok itu kan nggak ada. Atau kalau dia makan dengan mulut, misalnya makan mulut dengan tangan kiri, tinggal pindah dengan tangan kanan. Cuman orang ini ngomong la astadi, bayangkan ini Nabi yang ngomong langsung sallallahu alaihi wasallam dengan mulut beliau yang mulia. Bahwa orang ini entengnya la astadi, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Oh, ini kebangetan, sudah nggak karu-karuan orang ini. Kemudian disebutkan mana'ahu ilal kibr. Orang ini nggak mau melaksanakan perintah Nabi karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Ya. Jadi sombong itu bisa menolak perintah Nabi karena sombong ini, menolak hadis. Ya. Kemudian Nabi mengatakan qala lastata, semoga engkau nggak bisa. Fama rafa'aha ila fihi ba'd. Ya. Kemudian Nabi mendoakan semoga engkau nggak bisa. Ya, orang ini tangan kanannya akhirnya nggak bisa diangkat. Ya, kalau dia mau makan dengan tangan kanan itu sudah nggak bisa karena didoakan kejelekan oleh Nabi SAW. Nabi SAW beliau orang yang sabar. Beliau sering mendoakan kebaikan. Ya, ketika beliau ke Taif menawarkan Islam, mendakwakan tauhid, beliau dilempari batu, beliau sabar. Beliau mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sehingga mereka tidak tahu. Ya. Tapi orang ini beda kasusnya. Disebutkan para ilmuwan, orang ini orang munafik. Orang munafik. Ya. Jadi orang ini sudah kebangetan, keterlaluan, dia tinggal memindah sebetulnya dengan dari tangan kiri ke tangan kanan. Orang ini tidak mau karena kesombongan. Akhirnya didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Semoga kau nggak akan mampu. Ya. Fama rafa'aha ila fihi ba'du. Maka orang itu pun tidak mampu mengangkat tangan kanannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Ya. Maka ini
makan dengan tangan kanan itu menurut sebagian orang itu hanya adab. Ini kan adab, etika. Loh, ini Nabi saja memerintahkan makan dengan tangan kanan, kul biyamin. Ya. Maka jangan kita meremehkan yang itu jelas-jelas perintah dari Nabi SAW. Ya. Kalau ada kita punya anak, punya cucu, keponakan, ya sering-sering diingatkan, namanya anak itu gampang lupa, makan dengan tangan kiri, ya, makan jajan, makan kue, diingatkan aja, sering-sering diingatkan. Bahwa sebagian orang itu meremehkan ini sejak mau masih kecil gitu. Biarkan aja masih kecil, nanti kalau sudah besar dikasih tahu. Loh, jangan seperti itu. Orang kalau sudah biasa makan dengan tangan kiri, merubah itu sulit para jemaah. Merubah itu lebih sulit daripada mengajarkan dari sejak kecil. Ya. Maka mumpung masih kecil, belum terbiasanya diajari terus, diingatkan. Sampai anak ini terbiasa makan dengan tangan, mau makan nasi, mau makan kue, mau makan gorengan, mau makan roti, mau makan pentol, semuanya dengan tangan kanan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sifat penghuni neraka? Kullu utulin jawadin mustakbir. Ya. Orang penghuni neraka sifat-sifatnya adalah orang yang omongannya kasar, omongannya menyakitkan. Ya. Jawad itu orang yang suka mengumpulkan harta tapi nggak mau sedekah. Hartanya dieman-eman. Orang Jawa ya medit, orang yang pelit. Ya. Orang yang pelit itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja kadang dia pelit. Ya. Mau beli baju, padahal dia perlu baju. Anaknya perlu tas untuk sekolah, nggak dibelikan, padahal dia punya duit. Ya, untuk dirinya aja pelit, untuk anaknya berapa lagi untuk orang lain. Ya, ini diantara sifat-sifat penghuni neraka, yaitu orang yang ngomongnya kasar, menyakitkan. Jawab, orang yang suka mengumpulkan harta tapi tidak mau sedekah. Mustakbir, orang yang sombong. Ini ciri-ciri penghuni neraka. Waqala Umar bin Yunus al-Yamani, nabba'ani abi an Ikrimah ibn Khalid annahu laqiya ibn Umar. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yahtalu fi mishyatihi wa yata'adamu fi nafsihi illa laqiya Allah wa huwa alaihi. Tidaklah seseorang itu yang sombong dalam berjalannya, atau dia sombong dengan dirinya, kecuali dia berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepada orang seperti ini. Ya, ini hadis riwayat hadis sahih, syaratnya sesuai dengan syarat Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awal salasatinya dakhulun nar, ada 3 golongan yang pertama kali akan diceburkan dalam neraka. Amirun mutasallid, ya, seorang pemimpin yang zalim, ya, atau seorang pemimpin yang sombong. Wa ghaniyun la yu'addi zakat, orang yang kaya tidak menunaikan zakat mal. Wa faqirun fakhur, dan orang yang miskin sombong, ya. Terkadang ada orang itu yang sebetulnya dia nggak layak untuk sombong tapi sombong. Orang kaya sombong itu dosa besar. Ya, orang kaya sombong itu dosa besar. Ya wajar ya, kaya sombong tapi tetap dosa besar. Dan apalagi ada orang yang ngomong orang miskin, kok sombong, ini sudah bahasa kita ya keterlaluan. Ya, nggak tahu diri, tidak tahu diri. Kemudian Imam Adz-Dzahabi memberikan penjelasan setelah beliau membawakan ayat dan hadis. Qultu, ya, aku mengatakan, kata Imam Adz-Dzahabi, wa asyarrul kibri, dan kesombongan yang paling jelek, man takabbaru 'alal ibadi bi ilmi, orang yang sombong kepada manusia dengan ilmunya. Ya, ilmu itu bukan ajang untuk kesombongan. Ya, ilmu agama, kemudian ilmu dunia ini bukan ajang untuk kesombongan. Ya, man takabbaru 'alal ibadi bi ilmi, yaitu kesombongan yang paling parah, yang paling buruk, paling bejat adalah sombong kepada manusia dengan ilmunya. Ada orang sudah sampai profesor, ya, ketika dikasih tahu, diingatkan, sombong, nggak mau menerima, karena sudah merasa profesor, gelar akademik yang paling tinggi, sudah nggak ada lagi, ya, sudah guru besar. Oh, ini bahaya. Ya, wa ta'adzama fi nafsihi bi fadilati, orang yang merasa sombong dengan keutamaan-utamanya dia miliki. Saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmu. Maka orang yang seperti ini sombong dengan ilmu, justru ilmu itu akan jadi bumerang baginya. Ilmu itu enggak bermanfaat. Ya.
Fa inna man talaba al-ilma lil akhirati kasarahu ilmuhu wa khasha'a qalbuhu wastakanat nafsuhu. Karena orang yang mencari ilmu ya untuk tujuan kebahagiaan di akhirat, maka ilmu itu akan menuntun orang ini untuk rendah hati. Ya untuk tawadhu, bukan malah sombong. Wa khasha'a qalbuhu, hatinya akan takut kepada Allah Subhanahu. Ini kalau orang itu niatnya benar ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Orang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu adalah ketika dia mendapatkan ilmu, dia itu rendah hati kepada orang lain. Ya. Kemudian hatinya khusyuk, takut kepada Allah. Wastakanat nafsuhu, jiwanya tenang. Wa kana ala nafsihi bil mirsad, dan dia senantiasa mengawasi dirinya. Ya. Falam yaftur anha, dan dia tidak melupakan untuk muhasabah. Ya. Bal yuhasibu alaiha kulla waqtin wa yusaffifuha. Orang yang berilmu itu senantiasa muhasabah. Ya. Senantiasa muhasabah. Jangan-jangan saya ini belajar ini untuk siapa? Apakah saya belajar ini untuk sombong-sombongan, untuk berbangga-banggaan? Ya, untuk banyak-banyakan pengikut. Ya, untuk banyak-banyakan follower. Maka senantiasa orang yang berilmu itu akan khawatir terhadap dirinya. Takut jangan-jangan sudah ditimpa ujub atau kesombongan. Ya. Ini kalau orang itu benar-benar berilmu dan ilmunya itu bermanfaat kepada orang tersebut, maka dia akan takut. Ya. Fa in ghafila anha jamahat ala tariqil mustaqim wa ahlakati. Kalau orang itu lupa muhasabah, lupa introspeksi diri, maka orang yang lupa akan introspeksi diri ini dikhawatirkan akan terseret ya kepada jurang-jurang ujub dan kesombongan. Akhirnya dia terlempar dari jalan yang lurus. Wa man talaba ilma lil fakhri wa riyasah. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bangga-banggaan atau untuk kedudukan atau jabatan, wa nadharu lil muslimina syazron, kemudian dia meremehkan kaum muslimin, merendahkan orang kaum muslimin, wa tahamaqa alaihim wasdara bihim, fa hada min akbaril kibri wa la yadkhulul jannata man fil qalbihi misqalu dzarratin min kibrin fala haula wala quwwata illa billah. Jadi kesombongan itu banyak. Ada yang sombong dengan harta, ada yang sombong sebagaimana kita sebutkan di awal, ada yang sombong dengan kedudukan, ada yang sombong dengan paras yang tampan, paras yang cantik, ada yang sombong dengan badan yang gagah, yang kekar. Ya. Jadi penyebab orang sombong itu banyak, tapi sombong yang paling berbahaya, yang paling jelek adalah sombong dengan ilmu. Ya. Sombong dengan ilmu. Ya, ini tadi perjamaah tentang bahaya sombong. Ya, sombong yang sedikit saja dalam hati itu dosa besar. Apalagi kalau sombong itu sudah menguasai isi hati seseorang. Ini malah sangat-sangat membahayakan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Maka dari setiap orang itu ingat siapa dirinya. Kita ini kan diciptakan dari air yang hina. Ya, diciptakan mimma mahi. Ini asal kita dari air yang hina. Ya. Kemudian orang kemana-mana itu mohon maaf bahwa kotoran di perutnya. Mau orang yang cantik, mau orang yang tampan, dia kemana-mana jalan itu membawa kotoran di dalam perutnya. Ya. Mau nggak bisa diingkari. Orang ketika habis makan, lama-lama dia kan butuh untuk buang hajat. Maka ini akan menunjukkan orang kemana-mana bawa kotoran di perutnya. Ya. Kemudian nanti kalau mati jadi bangkai. Terus apa yang harus disombongkan? Apa yang perlu disombongkan? Nanti ujung-ujung mati jadi bangkai. Ya. Ini jadi kalau orang itu mengingat jadi dirinya itu siapa, mau kita keluar dari perut ibu kita itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah berikan karunia, Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan fasilitas. Maka apakah fasilitas-fasilitas jadikan ajang untuk kesombongan? Maka jangan sampai seperti itu. Orang itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu dua dosa besar. Yaitu dosa besar yang ke-14 adalah mengkonsumsi minuman keras walaupun tidak sampai mabuk, itu berbahaya, dan dosa kesombongan dan dosa ujub. Bahwa apabila ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya, kita harus silakan.